Hai Starlight, ini Cynthia dari Chat Talk. Video kali ini adalah tentang karir dan keuangan. Bagi kalian yang perlu waktu untuk memilih file kalian, bisa pause video ini dan pilih nomor berapapun yang menarik perhatian kalian. Kalau misalnya kalian tertarik pada lebih dari satu, maka kalian bisa pilih berapapun yang kalian suka. Oke, timestamp ada di pin komen dan kita mulai reading hari ini ya. Hai Starlight 1, kita mulai reading kalian hari ini ya. Pertama, kita punya The Emperor, Five of Cups, Four of Pentacles, The Sun, King of Wands. Kemudian di set kedua kita punya The Magician, Eight of Swords, Seven of Swords, Eight of Pentacles, dan Five of Swords. Untuk Starlight 1, aku merasa kalian lagi ada di tahap dimana kalian merasa lelah, capek, dengan usaha dan aksi kalian yang menurut kalian terlihat seperti tidak membuahkan hasil. Bahkan kalau ia ini membuahkan hasil menurut kalian, ini tuh hasilnya itu belum sempurna atau seperfect yang kalian inginkan. Bisa kita lihat di The Emperor di sini, ini adalah energi maskulin, energi aksi seseorang yang mereka lakukan ketika mereka sudah set their mind into it. Jadi mereka sudah punya gambaran yang tepat apa yang harus mereka lakukan, kemudian mereka kerjakan dengan penuh tekad. Tapi di sini entah kenapa kalian merasa, aku udah bekerja keras seperti ini, masa hasilnya gini doang sih? Kalian sedang ada di tahap seperti itu. Karena di Emperor ini bisa dilihat di kartu pertama, dia seolah-olah melihat ke agak jauh, melihat kejauhan gitu kan, dan tidak terlihat bahagia. Dia justru terlihat cemas, dia terlihat tidak puas, pokoknya tidak ada kebahagiaan di wajah Emperor di sini. Dan dilihat dari energinya pun sedikit agak muram, agak suram. Jadi ini sedikit loh ya. Jadi kalau katakanlah kalau misalnya kita ambil contoh langit, dia hanya mendung sedikit. Jadi jangan khawatir dulu ya Starlight 1. Kita lanjutkan ke pembacaan energi selanjutnya. Nah, ketika kalian ada di sini, kalian itu harus sadar ini adalah ilusi. Ini adalah bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri. Kalian merasa kalian belum cukup, kalian masih kurang. Ini tuh belum hasil yang terbaik dari, padahal tuh aku udah bekerja keras ini gitu. Padahal dari persepsi orang lain, dilihat dari luar, dilihat dari dalam kutip, orang lain itu melihat secara objektif karena mereka melihat, bekerja keras seperti ini dengan hasil yang seperti ini. Mereka tidak tahu bagaimana behind the scene, bagaimana di balik layarnya. Mungkin yang kamu kerjakan itu lebih daripada apa yang terlihat bagi orang lain. Nah, di sini menurut orang lain kamu itu udah luar biasa loh, kamu itu bagus hasilnya dan lain-lain, tapi kamunya belum puas dengan hasil ini. It's okay. Kita untuk selanjutnya, persepsi kalian yang cemas dan murung ini dan fokus pada bahwa ini nih masih kurang nih, Mas, aku tuh padahal udah memberikan energi yang begitu tinggi, begitu sempurna, tapi kayak gini doang hasil yang aku dapatkan. Nah, kalian terlalu fokus sama yang apa sih yang salah, apa sih yang kurang. Kalian terlalu banyak dalam porsi mengkritik diri sendiri, merasa negatif. Jadi hal-hal seperti itu yang lagi terlihat di sini. Nah, disarankan kalian ini membuat daftar. Jadi daripada to-do list, lebih seperti daftar di mana apa yang goal gitu ya, apa yang ingin kalian capai. Terus yang di daftar yang kedua adalah apa hal-hal yang sudah kalian capai. Kalau misalnya daftar apa yang ingin kalian capai sekarang dari yang sudah kalian lihat ternyata dengan kerja keras seperti ini kalian kutip hanya berhasil mendapatkan segini. Nah, kalian tulis apa saja goal yang ingin kalian dapatkan. Lalu di daftar yang kedua kalian tulis pencapaian-pencapaian apa yang sudah kalian dapatkan sejauh ini. Dan yang ini tanpa batas. Kalau misalnya di list yang sebelumnya kalian tulis dulu
5-10, maksimal di 10 dulu. Oke. Kalian jangan batasi apa yang berhasil kalian capai. Jadi apa yang udah kalian capai ini daftarnya kan sebanyak mungkin kan. Nah, kalian baca berulang, rasakan, pahami bahwa hal itu tuh kalian udah berhasil dengan kerja keras seperti ini, kalian berhasil mencapai hal-hal ini. Jadi itu tuh udah langkah yang banyak. Jadi fokuskan pikiran kalian, yang mendungnya kalian, yang murungnya kalian ini ke hal-hal yang sudah berhasil kalian capai. Ini agar dalam kutip ini tuh usaha untuk membersihkan energi kalian. Karena ketika kalian terlalu fokus sama apa yang aduh padahal aku bisa mencapai ini, aduh padahal dikit lagi aku bisa begini, daripada fokus dengan apa yang sudah ada dicapai, apa yang sudah kalian miliki, energi kalian untuk bergerak, memperbaiki, dan akhirnya membiarkan semesta membantu kalian segera mencapai hal-hal yang kalian pada akhirnya inginkan, itu tuh bakal stagnan, dorman. Jadi kayak apa ya, bakal berhenti gitu loh. Jadi kayak katakanlah kalau misalnya kalian buka pintu angin atau jendela gitu ya, kalian angin masuk kan, kalau misalnya nggak ada yang nutupin, nggak ditutupin apa-apa di depan jendelanya atau di depan pintunya, otomatis angin lancar kan masuknya. Tapi kalau misalnya ada benda, ada apa yang nutupin, itu nggak terlalu lancar kan. Nah, itu jadi dengan kalian buat daftar ini, kalian diharapkan untuk mulai clear up hal-hal yang mengganggu kalian lah gitu, dalam artian. Oke, kita udah clear up di situ dulu ya. Soalnya ini tuh mereka ini adalah saran dari ancestor, dari guardian kalian, dari pelindung kalian, karena ini untuk menunjukkan Five of Cups sama Four of Pentacles-nya gitu loh. Nah, pada akhirnya setelah kalian berhasil melakukan dalam artian refleksi gitu ya, refleksi diri, nanti pada akhirnya akan ada desan. Desan itu seperti yang kalian tahu, matahari gitu. Dia tuh apa? Dia itu memberikan kehidupan, memberikan penerangan. Banyak kan yang hidup berkat desan. Nah, karena itu ini juga adalah simbol harapan. Jadi pada akhirnya akan ada jalan yang tak terduga yang menuju ke keamanan dan kebebasan finansial kalian. Nah, di sini salah satunya yang pelindung kalian dan pembimbing kalian ingin aku beritahu kepada kalian adalah tiba-tiba kalian mendapat, jadi bukan hanya kesan implisit atau tersirat, tapi benar-benar eksplisit dan tersurat. Dalam arti itu benar-benar kelihatan gitu. Kayak tiba-tiba kalian, loh kok mendadak kalian lihat lowongan part time, terus tiba-tiba silahkan kepada yang yang memenuhi persyaratan bla 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 untuk mengajukan dirinya untuk promosi, atau langsung ada tiba-tiba loh ada kenaikan gaji, atau bahkan juga ada kayak misalnya kalian udah siap-siap resign atau kalian justru sedang mencari pekerjaan baru. Nah, kalian langsung ada lowongan pekerjaannya atau langsung dapat pekerjaan. Kamu kalau nggak salah kamu lulusan ini nih, aku ada ini, mau langsung nggak? Kalau bisa aku tahu HRD-nya, tinggal masuk, tinggal siapin CV dan lain-lain kayak gitu. Itu kan langsung dikasih gitu dari setelah kalian reflektif itu, alias refleksi gitu. Nah, terus di sini juga energinya setelah ini tuh siapa tuh the King of Wands gitu ya. Wands itu sama Pentacles tuh emang mereka lebih ke benar-benar yang materialnya, itu kerasa banget materialnya dibandingkan yang lain. Yang mereka itu sisinya lebih ke spiritual atau mungkin ya batiniah lah gitu ya. Nah, di sini ada ancestor kalian yang mengisyaratkan coba kalian punya pekerjaan sampingan atau side hustle. Kalian bisa jual digital product, dan entah kenapa kebanyakan dari kalian di sini aku bisa merasakan kalian siapa tuh aku lupa namanya, kayak Canva yang kayak gitu pokoknya yang edit terus kayak bikin stiker lucu atau enggak terserah, tapi kayak bikin stiker yang kayak kalian tuh di sini dikasih tahu kalau misalnya kalian punya sisi artistiknya, kalian ngerti juga ilustrasinya, terus bahkan kalau kalian enggak, kalian punya channel, kalian tahu siapa nih orang-orang yang bisa kalian hubungi untuk kalian bisa beli gambarnya, dan pada akhirnya kalian beli kayak dalam kutip hak gunanya untuk kalian terbitkan sebagai digital product. Jangan dipikir yang terlalu besar kayak misalnya kayak
Metal nih, Metal kan punya hak buat Barbie nih, Barbie yang bonekanya. Terus tapi mereka ada yang mau bikin kayak Disney pakai mereka sebagai Barbie. Nggak usah dipikirin yang kayak gitunya, lebih kayak gini. Misalnya aku nih, aku yang mau bikin digital produk. Tapi aku ngerti nih kayak plastik yang harus dipakainya beli paling murah di mana, si kertas yang tempelnya kayak gimana, printernya aku punya atau bahkan nggak punya pun aku tahu warnet buat ngeprintnya dengan warna yang bagus yang nggak akan jelek kayak ada strip-strip kayak gitu aja. Pokoknya aku tahu juga. Masalahnya aku nggak pede nih dengan cara aku gambar, dan gambar kan ada copyrightnya kan. Tapi kamu inget nih, adik kamu atau adik sepupu kamu bisa gambar nih, kamu ngobrol sama dia, terus oh iya aku mau bikin ininya, nanti misalnya kita split berapa, atau kamu yang bagian gambar aku yang apa, nah kayak gitu ya. Jadi kayak kamu bisa cari orang terdekat kamu untuk bantu gitu, nggak usah yang dipikirin terlalu kayak wah langsung perbisnisan luar biasa banget, itu nggak perlu kayak gitu banget, tapi kayak hal-hal kayak gini. Nah terus selain itu itu digital product yang kayak kalau misalnya kalian apa ya, ada kan yang misalnya mungkin kalian pernah belajar sesuatu atau kalian tahu caranya kayak belajar bahasa atau belajar suatu hal yang lebih butuh teknisnya itu step by step. Nah kalian bisa bikin semacam buku manualnya, terus itu yang dijual, si buku manualnya kalian itu kompilasi dari apa yang kalian tahu caranya, atau kayak tips-tips cara belajarnya biar cepet. Kan kayak misalnya cara belajar huruf yang bukan kayak huruf Rusia tuh akrilik kan, dia beda kan tulisannya, atau yang kayak India atau Thailand, tapi ada cara dimana kalian bisa bikin itu lebih gampang, lebih cepat dibelajarinnya. Kalian bisa bikin itu sebagai ebook, sebagai modul kayak gitu. Terus juga misalnya kalian orang yang sering jalan-jalan nih, misalnya karena suatu hal dan lain-lain, kalian suka jalan-jalan, kalian bisa buka langsung jasa titip barang kayak gitu ya. Jadi karena kalau kalian asal kalian udah mulai reflektif, dimana kalian cek kalau misalnya kamu tuh udah jalan sejauh ini loh, jadi yang difokusin tuh kamu udah bisa mencapai ini, jangan difokus sama aduh aku belum ini gitu. Oke, jangan pikir sama yang di belum, tapi kamu pikir yang udahnya. Nah dari situ kalian bakal dapat inspirasi buat nambah menambah apa ya, kekayaan material kalian lah kayak gitu. Oke. Terus kita di sini ada The Magician. Nah, The Magician ini balik lagi ke yang saran-saran yang tadi. Dia tuh kan kayak dia magic man gitu kan ya, kayak dia itu membuat sesuatu dari yang gak ada menjadi ada, dalam artian kayak gitu. Nah, terus ini di Eight of Swords bener-bener dikasih lihat kayak kalian jangan sampai merasa kayak apa ya, aduh aku udah bisa nih kayak gini, aduh berarti aku harus fokus sama side hustle aku terus dong, padahal tapi aku udah ada hal lain. Jadi gini, yang ternyata berhasil tuh yang bukan pusat kalian. Kayak misalnya gini, aku kan punya channel tarot kan, tapi misalnya aku sama channel study with me atau channel yang lain tentang apa, padahal yang aku lebih suka nih bikin channel tarot ya, tapi loh kok tiba-tiba yang maju yang channel ini sih, channel yang lainnya yang side channel. Terus kamu kayak aduh tapi emang yang side channel menghasilkan uang, aduh gimana dong ya. Nah kamu tenang, kamu fokus sama apa yang kamu punya sekarang, dua-duanya tetap kamu jalani. Kecuali kalau kamu nggak sabar, yang kayak kamu pengen buru-buru, aduh aku pengen tetap lebih banyak di materialnya, ya udahlah aku nggak apa-apa deh, dalam kutip aku menderita ngerjain yang aku nggak terlalu passionate banget, asalkan duitnya banyak gak apa-apa. Nah kalau kayak gitu kalian tuh bakal terikat secara kayak aduh menderita secara internal gitu loh, secara batin kalian tersiksa gitu loh. Tapi kecuali kalau kalian oh udah gak apa-apa, yang ini aku cuma mau dijadiin hobi aja, tapi aku fokus kerjain ini. Asalkan kalau misalnya kalian mindsetnya udah gak apa-apa yang ini dijadiin work, yang satu dijadiin hobi, itu gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian kayak aduh aku gak bisa sambil sama yang hobi sama yang aku suka gitu, jadi gak dijadiin hobi, tapi kayak itu tuh yang pengen kamu seriusin sebenarnya gitu. Tapi ya gimana ya, yang ini doang nih yang menghasilkan uang, yang tarot aja nih yang menghasilkan yang belajar yang channel yang lain nih yang menghasilkan uang, sedangkan yang tarot nggak menghasilkan uang. Ya udah deh aku tinggalin aja yang tarotnya, soal aku fokus sama yang ini. Tapi di situ tuh kalian kayak aduh kayak gitu, kayak aduh low energy gitu deh. Jadi kayak nggak baik buat kalian ya, karena nih semuanya di sini itu adalah transaksi energi, dimana kalian happy, kalian senang, entah kenapa segalanya tuh berasa. Bahkan kalau kalian ada masalah, walaupun dunia itu mungkin gak seindah itu, tapi tuh kalian
tenang, batin kalian senang. Dan walaupun uangnya belum wow segitunya, tapi ini balance gitu antara kalian bisa melakukan sesuatu karena kalian senang dan tetap aja dompet kalian juga penuh. Nah, oke. Dan udah sih di 3 yang lain itu bener-bener perjuangan kalian. Kalian tinggal perjuang aja mau seperti apa. Bener-bener fokus sama goal apa yang kalian mau punya. Kalau di awal kan kalian dikasih lihat yang goal itu goal dimana kalian mau yang dengan usaha kalian saat ini yang sekian, usaha yang kalian goal yang ingin kalian capai kan. Nah, di sini setelah kalian udah banyak mulai lancar lagi gitu ya usahanya, energinya udah mulai ngeflow lagi, kalian bikin goal baru di mana goal ini tuh lebih ke step by step dan jangan yang langsung terlalu apa ya bahasanya tuh terlalu luas gitu loh. Kayak gini, aku ingin sukses. Sukses itu kan banyak tuh. Sukses apa nih maksudnya? Misalnya kamu ingin sukses dengan punya banyak uang. Nah, punya banyak uang untuk sekarang nih banyak uang itu seberapa? Di sekian misalnya kalian punya buat katakanlah per bulan misalnya kalian bisa punya keuntungan bersih 5 juta. Nah, 5 juta di sini itu berarti oh nih supaya untuk memaksimalkannya nanti aku harus kayak gimana, misalnya dari affiliate marketing aku harus lebih gedein berapa, dari digital produk aku harus apa ya investasi energi aku seberapa supaya hasilnya misalnya lebih besar dari itu gitu. Jadi ada pembagiannya yang rencana kerjanya itu rencana kerja yang jelas, karena setelah semuanya benar-benar kalian dikasih lihat selama kalian punya rencana yang jelas dan punya step by step, bahkan kalaupun enggak dari yang A sampai Z yang berurutan benar-benar dari awal sampai akhir, minimal ada yang kelihatan yang bisa gampang kalian capai, yang jangan terlalu cakupannya terlalu luas. Kayak tadi yang aku bilang sukses itu artinya sukses yang kalian mau itu apa? Sukses misalnya kaya juga kalian harus dilihat kaya itu menurut kalian orang kaya itu uangnya tuh ada berapa, misalnya di tabungan ada 250 juta. Supaya bisa ada 250 juta ini caranya kalian gimana dulu nih dari awal. Sekarang misalnya kayak per bulan 5 juta. Nah, per bulan 5 juta tuh kalian harus melakukan apa saja gitu. Kayak langkah-langkahnya. Oh iya, kalian kan punya side hustle. Kalian punya misalnya ada main hustle gitu ya. Maksudnya ada yang kerja sampingan, ada yang kerja part time, ada yang kalian kerja beneran kalian yang digaji gitu ya. Misalnya yang kantoran, misalnya kalian dapat gaji sekian, berarti bisa kalian sisihkan berapa buat tabungan ditambah sama kalian dari yang kerjaan part time atau dari kerjaan side hustle itu jadi berapa. Nah, kayak gitu. Jadi setidaknya ada rencana yang jelas dan juga ada aksi yang bisa dikerjakan gitu. Jangan sampai terlalu luas. Oke. Coba kita lanjut ke Oracle. Apa kata Oracle ya? Kita punya New Moon in Scorpio. Work through your fears. Tuh kan, dari New Moon di Scorpio ini apa ya, kendalikan ketakutan kalian gitu. Hal-hal yang bikin kalian takut kayak aduh gambaran aku jelek, gak usah lah, aku gak usah bikin ilustrasi sok apa gak usah lah, next skip aja. Aduh aku takut kalau misalnya ini gagal gimana, padahal aku udah investasi lumayan gitu. Investasi di sini nggak selalu yang kayak wah real estate bla bla bla. Apapun itu yang kalian investasi itu kan kayak kalian udah punya modal di berapapun itu. Kayak misalnya kalian bikin channel atau apa, kalian tetap ada investasi. Misalnya kalian beli fish eye atau apalah, wide angle camera, atau misalnya tuh apa sih overhead atau apa, itu mungkin enggak yang kayak wah juta-juta atau berapa kayak 50 ribuan, 100 ribu, 200 ribu, itu tetap aja itu masuknya ke investasi dan masuknya itu ke modal. Oke? Jadi jangan langsung kayak aduh gimana ya, sayang nih nanti uang udah masuk sekian tapi ternyata aku nggak bener, ternyata kerjaannya nggak membuahkan hasil atau bla 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 gitu. Jadi dipikirkan, dilihat pro kontranya, dicari tahu mana yang worth it, mana yang enggak. Dalam artian gini, kan kayak kalau misalnya kalian bukan jenis yang ngeflow, kalian nggak perlu dong tripod yang bisa dibawa itu, kalian bisa pakai yang overhead aja. Kalau misalnya justru kalian perlunya justru salah satu deh gitu, yang tripod atau yang overhead misalnya kayak gitu ya, yang kayak bendanya itu bisa dibuat multifungsi atau kayak fungsinya itu saat itu kalian belum perlu, udah gak usah, di skip aja gitu. Terus nah ini nih south node, don't let your past hold you back. Jangan biarkan masa lalu kamu membuat kamu apa ya, menahan kamu gitu, hanya karena misalnya dulu kamu pernah mau coba
usaha, buka usaha apalah, tapi ternyata aduh aku di tengahnya aku males, ya udahlah, padahal itu aku udah masukin modal berapa terus males, sayang, udahlah gak usah aja, kayak gitu. Jangan kayak gitu ya. Kalian lihat lagi, kan juga kalian memulai sesuatu, kalau misalnya kalian memulai suatu modal nekat doang, yaitu sebenarnya harus dipikirin lagi. Tapi kalau misalnya kalian udah lihat pro kontranya, dalam artian apakah dengan keuangan kamu yang sekarang, apakah itu gini, misalnya kamu punya uang yang tabungan kamu bener-bener cuma kutip misalnya ada sekian, katakanlah misalnya ada 3 juta ini kamu masih harus ada bayar kosan lah, kamu masih ada harus buat makan lah, dan katakan 1.500.000 itu buat yang urusan kamu yang lain, kamu punya 1.500.000 nih. Tapi kalau misalnya kamu mau dipakai buat bikin usaha-usaha apa tuh namanya, misalnya bikin minuman, itu kan modalnya gede, kecuali kamu udah punya tempatnya dan lain-lain, pasti kamu pun gak akan nekat dengan kamu buka kedai atau buka tempat minuman dong. Kamu juga pasti carinya, oh yang dengan 1.500.000 yang sisa ini kira-kira berapa yang bisa aku bisa investasikan, berapa buat modal dulu, terus berapa yang bisa kamu tetap pegang. Jadi kalau misalnya ternyata itu flop, kamu masih bisa move ke yang lain. Kayak kalau yang digital printing, digital produk itu kan bener kamu modalnya itu dari kreativitas kamu cari bahan-bahan, cari printing kayak gitu dan mulai lanjut ke marketingnya. Mungkin itu bakal lebih rendah daripada bikin sesuatu yang physical banget gitu. Oke, terus kita punya oracle terakhir, yaitu full moon in Aries, a fiery climax approaches. Di sini tuh benar-benar dikasih lihat dalam artian kalian tuh apa ya, dengan segala usaha, dengan segala yang udah kalian lakukan, dengan segala macam cara lah, udah berbagai jurus silat, akhirnya yang kalian impikan salah satunya tercapai. Tapi udah gitu, walaupun ini kalian tuh pasti kemungkinan tuh ada beberapa goal yang kalian mau kan, tujuan yang ingin kalian capai, dan dengan akhirnya step by step, dengan tekun, dengan sabar, dan bener-bener kayak udah aku mau all in, aku harus gas semuanya, langsung yang kayak itu tuh yang di peringkat teratas, yang paling dream kalian banget gitu, akhirnya tercapai. Misalnya kalau misalnya kalian mau akhirnya keluar dari pekerjaan kalian, pengen full time jadi kreator, terus akhirnya dengan kalian dapat keuntungan sekian, dan orang tua kalian akhirnya membolehkan kalian buat mundur dari pekerjaan kalian karena usaha kalian udah lebih membuahkan hasil daripada kalau kalian masih stay sambil kerja. Itu tuh bener-bener fiery approaches ini tuh, fiery climax tuh bener-bener kayak wah, akhirnya aku terbebas dari hal ini, ya ampun, oh my god, oh terima kasih yang kayak ya ampun, ngerti kan kayak orang yang lagi kehausan terus akhirnya bisa minum, rasa leganya, oh my god, pokoknya semangat ya Starlight 1. Ini mungkin agak terlihat rough, agak terlihat kayak gimana gitu ya, tapi pada akhirnya begitu kalian tenang, sabar, dan lebih berpikir lagi untuk untuk fokus ke langkah-langkahnya tuh, bener-bener kalian dijanjikan kalian akan mendapatkannya, jangan khawatir. Oke? Hai Starlight, ini adalah reading untuk Starlight 2. Kita mulai ya. Pertama kita punya The High Priest, King of Pentacles, Nine of Wands, Page of Cups, Six of Cups, Seven of Cups, Ace of Pentacles, Two of Wands, Five of Pentacles, dan Queen of Wands. Kontras dengan Starlight 1 yang justru dalam masa murung, sedih, lelah karena merasa kerja kerasnya itu tidak membuahkan hasil atau tidak diapresiasi. Starlight 2 ini lagi berlari menuju mimpi atau keinginannya. Dia lagi dalam tahap semangatnya gitu. Dia tuh lagi pokoknya tuh energinya di sini bahagia banget, kayak setelah aku mendapatkan energi yang agak gloomy dari Starlight 1, di Starlight 2 justru semuanya itu cerah, happy, sunny. Pokoknya benar-benar menunjukkan entusiasme dan juga kegembiraan tingkat tinggi. Jadi ini adalah dimana kalian lagi memulai proyek sesuatu yang pokoknya kalian seneng deh, dan itu ya
Di sini walaupun aku tahu ini adalah pembacaan karir dan keuangan, tapi di sini dibandingkan menunjukkan uh, kekayaan materialisme, di sini tuh terlihat banget kalau misalnya rasa puas kebatiniahannya Starlight 2 itu lagi memuncak banget. Jadi di tahap awal kalian lagi memulai usaha ini, kalian lagi happy-happynya, lagi senang-senangnya, antusiasme kalian tuh di tingkat tinggi, kalian melakukan sesuatu dengan semangat dan juga dengan niatan yang bagus gitu. Masalahnya di sini kalian punya step by step yang kalian mau, kalian juga punya goal yang mau kalian capai juga kan. Sayangnya di sini kalau misalnya kalian terlalu antusias di awal, jadi kayak ini loh, firework, kembang api, dia kan tuh cepet nyala, set, begitu juga cepet matinya. Nah, jangan sampai energi kalian yang tinggi ini, kalian hanya tinggi semangat di awal saja, tapi nantinya kalian mulai tek. Nah, jadi disarankan di sini oleh guide dan ancestor kalian itu harus mengalokasikan energi atau kekuatan kalian gitu loh. Jadi memang sih di awal pasti kalian lagi sangat kenceng-kencengnya, sangat semangat-semangatnya mengerjakan sebuah proyek ini. Tapi ketika kalian lagi di level antusiasme tinggi ini, coba kalian lihat ketika antusiasme kalian di level ini, lebih baik kalian salurkan energinya untuk yang mana. Kadang kan ketika kalian lagi tinggi kayak gini energinya, kalau misalnya kalian pakai untuk yang pekerjaan-pekerjaan yang tedious kayak administrasi, paperwork yang kayak gitu tuh akan agak cepat menurunnya, atau pokoknya tidak bisa match dengan energi kalian. Padahal ketika kalian lagi dalam energi yang baik ini, kalian tersenyum, kalian bubbly, kalian semangat, pokoknya tuh energi yang kalian pancarkan pun baik. Jadi jangan sampai, jadi akan lebih baik di sini berdasarkan ancestor dan juga guide, lebih baik ketika kalian dalam antusiasme yang tinggi ini, coba kalian kearahkan ke yang dalam kutip marketing atau pemasaran, atau juga ke yang dimana kalian bertemu dengan orang lain ketika bertemu klien atau apa. Jadi energi baik kalian itu tersalurkan dan orang lain tuh akan melihat, oh dia sangat passionate tentang proyeknya yang ini, jadi udah pasti proyeknya ini pasti bisa lancar, pasti dia memang mencintai dan menyukai proyek ini, dia bakal bisa maju gas terus walaupun nanti misalnya ada tantangan atau apa. Jadi kayak membangun kredibilitas yang membuat orang lain akan percaya gitu dengan kalian si proyek ini proyek apapun ya, pokoknya kayak karena kalian itu masih semangatnya kan gitu loh. Jadi ini energi di saat level antusiasme tinggi ini, cobalah pastikan delegasi tugas atau hal apa yang bisa kalian lakukan. Kalau misalnya ternyata kalian tuh punya pekerjaan yang jenisnya memang sebenarnya administrasi dan paperwork, jadi walaupun kalian happy dan lain-lain, tetap aja kalian gak bisa ke yang lebih banyak berbicara gitu loh. Jadi beda dengan cara misalnya customer service atau marketing, dimana kan nanti paperwork, ada bagian paperwork, ada bagian kalian harus menghadapi klien. Mungkin kalau pekerjaan kalian lebih ke yang berurusan sama paperwork yang emang betul-betul itu full administrasi, nah kalian lihat dari folder kalian yang harus kalian kerjakan, misalnya mana nih yang akan membutuhkan tingkat ketelitian tinggi, misalnya kayak kalau misalnya akuntansi atau tentang inventaris dan lainnya, dimana kalian harus fokus. Nah kalau dengan energi kalian tinggi yang baik, yang antusiasme kayak gitu kan, otomatis kalian bahkan ketika harus melihat detail-detail kecil, betul-betul membaca saja, kalian tuh pasti akan tersenyum juga, benar-benar akan mengerjakannya dengan baik gitu, karena mood kalian baik. Nah di saat itu hal-hal yang kalian delegasikan, jadi energi yang kalian delegasikan atau kalian sebarkan, kalian alokasikan untuk yang mana. Ketika energi kalian di level 100, kalian coba dulu untuk yang paling membutuhkan ketelitian tinggi, karena biar misalnya kalian gak pusing, gak nunggu-nunggu nanti dan lain-lain, terus gak keburu energi kalian turun tapi pekerjaan terberat tuh belum kalian selesaikan. Nah setelah itu, kalau misalnya energi kalian di 80%, energinya masih tetap tinggi, tapi mungkin
harus untuk mengerjakan yang level ketelitiannya agak lebih rendah atau lainnya. Kayak gini, kalau misalnya kalian levelnya level yang marketing atau apa kan ada antusiasme tinggi seseorang yang menawarkan produk itu lebih baik ketika mereka menawarkan ke customer dibanding ketika kita memberikan penjelasan ke atasan. Ketika memberikan penjelasan ke atasan mungkin ketika level energi kalian ada di 80 dan seterusnya. Pokoknya benar-benar menurut guide dan ancestor kalian itu disarankan untuk merasakan energi kalian sendiri dan mengalokasikan di mana kalian harus mengalokasikan energi yang mana di pekerjaan yang mana agar ke kalian juga pekerjaan kalian selesai dan kalian juga mendapatkan manfaat di mana kalian gak harus terlalu lelah dan bekerja keras di tempat yang ketika energi kalian mulai rendah gitu ya. Itu yang pertama kata dari ancestor dan guide. Lalu selanjutnya kalian ini dalam artian di sini tuh tidak ada hal yang dalam artian groundbreaking atau kayak terobosan yang wow tiba-tiba kalian dapat promosi atau apa tidak, tapi kayak untuk yang kantoran mungkin kalian memang ada kerja jam lembur, jadi kalian dalam pemasukan saat ini tuh ada tambahan-tambahan dalam kutip uang-uang sekian atau material-material yang tidak kecil namun juga bukan signifikan gitu, jadi sedang gitu ya. Kalau dilihat lebih tinggi daripada pemasukan materialis kalian yang biasanya, tapi juga ini tidak sesignifikan itu gitu. Nah terus di set kedua ini kita mulai dengan Seven of Cups, Ace of Pentacles ya. Mereka ini energi yang terlihat adalah kalian jangan sampai, aku tahu kita selalu ada rasa ingin splurging dan entah kenapa nih di sini energinya ternyata untuk Starlight 2 dikatakan bahwa kalian ini tipe yang lumayan jenis yang menabung kemudian teliti. Jadi ketika kalian menabung itu memang bukan karena kalian memang punya kebiasaan menabung, tapi memang ada kalian punya tabungan, tapi kalian itu lebih lagi fokus ketika kalian punya keinginan apa yang ingin dibeli gitu. Jadi kayak kalian punya tabungan kalian sendiri nih, tapi lebih kayak set, nggak ada setnya gitu. Jadi mungkin bisa satu kali kalian masukin 10.000, 20.000, 30.000, atau bahkan kadang nggak masukin sama sekali kayak gitu ya kalau si jenis tabungannya kalian. Nah tapi kalian juga jenis penabung yang kalau misalnya ada barang yang kalian mau, kalian itu bakal bener-bener kayak wah target aku mau beli kamera nih misalnya harganya 8 juta ini berarti aku harus bisa dapat seenggaknya DP dulu misalnya. Nah dibuat DP ini kalian misalnya mau nabung 2 juta, jadi selama 1 bulan itu kalian harus menyisihkan dari gaji kah, atau misalnya kalian harus masukin per hari berapa tuh kalian bener-bener di set. Nah fokusnya tuh di sini. Ketika kalian punya setting kayak gini, disarankan untuk jangan terlalu ketat dalam setting yang ingin kalian beli. Kita paham kalau memangnya kalian memang cepat-cepat membeli hal tersebut gitu ya. Tapi di sini guide dan ancestor menyarankan harus ada keseimbangan antara tabungan apa yang dari kalian ingin beli dan tabungan yang memang emergency atau tabungan kaliannya sendiri gitu. Jadi jangan kalian hanya rajin ketika kalian ingin di tabungan yang kalian ingin membeli sesuatu. Kalian harus punya tabungan yang memang tabungan pegangan untuk kalian. Karena di sini takutnya ada suatu hal yang tiba-tiba terjadi yang tidak terlihat gitu, kayak misalnya penyakit lah, maksudnya gini, kalian tiba-tiba jatuh sakit yang perlu ke rumah sakit atau lain hal apa yang kadang kan itu biayanya harus langsung di muka gitu kan. Kalau misalnya kalian cuma memasukkan tabungan untuk yang tabungan kalian ingin membeli barang sesuatu dan kebetulan ternyata ada hal tersebut gitu, ada hal emergency atau gawat darurat lainnya, tapi uang itu udah keburu kalian belikan sesuatu, bahkan kalau kalian jual kembali barangnya pun dalam artian kalian akan menjual dengan harga bukan harga yang sesuai kalian harga beli. Itu udah pasti, memang prinsipnya seperti itu. Tapi kadang karena kita butuhnya cepet-cepet, kita tuh ada mindset aduh yang penting kejual deh, padahal itu jauh daripada harga sebelumnya, padahal itu barang masih baru gitu.
Jadi itu akan sayang. Jadi guide dan juga ancestor menyarankan kamu untuk punya batas seimbang. Jadi kalau misalnya emang ternyata kamu suka karena kamu buru-buru pengen cepet bisa nabung beli kamera itu, kalau gitu nggak apa-apa, tapi ketika tabungan kamu harus punya set di mana tiap hari 30.000 udah fix, pokoknya apapun yang terjadi kalau kamu harus selalu masukin uang ke tabungan itu per hari 30.000 atau dipotong dari gaji sekian persen, dan itu fix harus selalu, walaupun kalian punya tempat tabungan lain khusus buat kalian beli sesuatu. Oke? Karena setelah ini juga kita ada two of wands, dan two of wands di sini emang kelihatan gambarannya tuh kayak apa ya, dia tuh lagi melihat keluar dengan kutip tatapan iri tapi tatapan bingung juga, dan dia kan ada barang-barang di sekitar dia nih. Nah ini juga kenapa aku bilang takutnya ketika ada sesuatu hal pun kalian punya sesuatu itu ternyata liability gitu, bukan aset. Kalau aset kita jual, kita bisa dapat uang dengan rate harga yang sama, atau misalnya di agak bawah tapi tidak sejauh itu, kayak misalnya emas gitu. Beda dengan elektronik ketika kita beli sekian, pasti memang semua barang yang kita beli itu akan harganya lebih ketika dijual akan harganya lebih bawah, karena jatuhnya kan kita bekas atau second kan. Tapi ada perbedaan mana barang yang emang harga jual kembalinya pun tinggi, ada yang enggak. Seperti mungkin kalau misalnya kalian tahu ibu-ibu Indonesia kenapa sih mereka segeregetan itu sama Tupperware, karena harga jual kembalinya Tupperware tuh memang setinggi itu dibandingkan kayak tempat botol biasa yang kita suka beli buru-buru gitu, yang beda gitu, yang entah mereknya apa atau gak jelas. Itu itu ya karena hal tersebut gitu, karena harganya beda. Jadi kayak yang satu bisa dijadikan aset dan satu lagi menjadi liability atau beban. Selanjutnya, nah ini kata ancestor dan juga guide, pesan terakhir dan paling penting untuk karir dan keuangan kalian, Starlight 2 disuruh untuk benar-benar mempelajari dan kayak melakukan inventaris barang kalian. Karena kalian punya tipe yang kalau misalnya nabung, kalian kalau bisa kalau kalian ada yang di bawah kalian benar-benar bakal semangat banget buat nabungnya. Masalahnya di sini kalian nggak ada terkesannya kalian nggak punya backup gitu, uang backup kalian yang tentang tabungan tadi. Terus kalian juga ada ini loh, itu tuh kalian adalah jenis yang beli barang padahal barang kalian masih ada, atau emang kalian jarang beli barang tapi barangnya tuh barang yang mahal, tapi juga ketika kalian lihat lagi apakah itu menjadi beban atau menjadi aset gitu ya, jadi liability atau aset, itu kalian gak pikirin gitu. Ketika kayak gini, kalian beli barang, oke, kalian suka kamera, misalnya kamera vlog, kamera profesional, kamera Instax juga yang Polaroid. Kalian punya 3 nih. Masalahnya 3-nya ini, pertama, elektronik itu emang dia liability-nya lumayan tinggi sih. Jadi kayak dia tuh lebih ke beban, karena pas dijual balik nggak terlalu tinggi, lumayan tapi nggak terlalu tinggi gitu. Beda sama emas gitu. Itu pertama. Jadi kalian disuruh belajar untuk tahu nilai barang bener-bener, dalam artian mana yang dijadikan aset, mana yang jadi liability. Kurangi yang akan jadi liability. Oke nih, kalian lucu lihat, tahu kan tempat minum. Nah, tempat minum tuh ada tempat minum Starbucks, ada tempat minum Tupperware, ada tempat minum biasa. Oke, mungkin yang biasa itu memang terlihat lucu atau kayak gimana, tapi sayangnya dia kalau dibeli kemungkinan untuk menjadi liability-nya itu lebih tinggi. Kalau misalnya ternyata ada suatu ketika kalian harus beli barang gitu ya, kalian pikirin gini, dan ini contohnya kalian beli tempat minum. Jadi ada tumbler Starbucks, ada misalnya yang Tupperware dan juga yang biasa. Kalau kalian beli yang Starbucks dan juga yang Tupperware, masih ada harga jualnya itu masih lebih tinggi harga dia, jadi dia bisa dimasukkan ke dalam misalnya asetnya aset sedang atau aset medium. Sedangkan kalau misalnya untuk si yang lucu sih, tapi dia nggak ada mereknya juga, rada gak jelas juga, nggak terlalu ada patokan harga tingginya gitu loh di pasaran. Ya udah gitu, jadi apaan nih, jadi dia liability tinggi atau beban. Jadi mending fokusin ke mana barang-barang yang bisa menjadikan aset. Kalau ada suatu
suatu ketika kamu perlu uang di sini. Oke. Jadi pesan utama untuk Starlight 2, kalian harus belajar nilai aset dan juga liability. Jadi pahamilah mana yang kalau kalian beli bakal bisa kalian jual balik, atau mungkin kalau ada apa-apa tetap akan berguna dan bisa mendatangkan kalian keuntungan gitu. Karena kan ini tuh sama aja kayak antara beli saham buat perusahaan-perusahaan biasa yang nggak terlalu terkenal, sama beli saham-saham yang perusahaannya lebih terkenal gitu kan, kayak udah gak perlu diragukan lagi gitu kan mana yang lebih mahal kalaupun dijual kembali gitu. Terus itu Starlight 2 disuruh kalian wajib banget punya, selain punya tabungan untuk apa yang ingin kalian beli, kalian harus punya tabungan dana cadangan, dimana dana itu benar-benar gak diambil dan kalian harus rutin kalian selalu masukin uang ke situ. Oke? Karena pokoknya guide dan ancestor kalian benar-benar kayak kamu harus hati-hati, benar-benar harus hati-hati karena keuangan ya. Terus kalian di sini jangan khawatir, walaupun di sini banyak disuruh hati-hati, tidak ada fluktuasi atau naik turun yang terlalu berarti dalam keuangan Starlight 2 untuk saat ini. Jadi kayak ya udah, pemasukan kalian yang ada memang tetap stabil. Terus juga kalau misalnya ada bonus-bonus kayak gitu, ada bonusnya sekian tapi yang enggak signifikan banget, tapi kalian tidak ada kesusahan finansial atau apa-apa di sini. Oke. Sekarang kita cek dari pesan Oracle. Ini dia. Full Moon in Taurus, your dreams need a practical plan. Jadi harus ada kegiatan praktis agar dapat kalian merealisasikan mimpi kalian, apapun itu. Kayak tadi yang tujuan ini. Karena kalian memang terlihat sebagai orang yang di sini ya, kalau energinya emang yang bakal rela nabung kok buat apa yang kalian mau. I know, paham, tapi tetap mimpi kalian ini nggak akan cuma nanti barang ini doang atau bisa liburan ini doang. Pokoknya apapun tujuan kalian ini, kalian bakal ada hal yang ingin kalian lakukan yang lain gitu loh nantinya. Kayak misalnya juga misalnya kalian mau studi ke luar negeri nih, luar negeri manapun itu. Nah, tapi kan kayak kalian mikir gini, kebanyakan studi yang di luar negeri pun nggak apa-apa lah, toh pasti kelas English dan aku English bagus kok, jadi aman, santai. Hanya karena kayak gitu, jangan mengkotakkan atau memberikan batasan bagi diri kalian dengan kalian nggak belajar bahasa seenggaknya gitu ya, cara sapa, pokoknya yang level-level basic gitu. Jangan sama sekali kalian mengkotakkan kalian harus kayak gimana gitu. Jadi misalnya kalian mau studinya ke Cina nih, toh tapi kelas kalian kelas internasional, kalian jadi pasti pakai English kan. Terus kalian sama sekali nggak belajar Mandarin gitu, misalnya kayak cuma halo atau angka atau menyapa aja tuh kalian benar-benar sampai nggak mau tahu gitu. Dan itu tuh kalian membatasi diri kalian. Sedangkan ya untuk si mimpi apa itu kalian bakal kutip agak juga membingungkan loh ketika misalnya nanti kalian balik ke negeri kalian misalnya, terus ternyata kan lumayan tuh kalian mau sebuah posisi nih, misal sebuah posisi di perusahaan, kalian pulang dari luar negeri itu loh setelah menyelesaikan pendidikan, padahal kalian lulusan luar negerinya. Tapi sayang banget kalau yang non speaking English ya misalnya, dan ternyata kalian di sana loh, kok sayang banget udah keluar negeri tapi kalian sama sekali nggak belajar bahasa negara itunya sama sekali, hanya karena kalian belajarnya di sekolah internasionalnya gitu. Oke, itu karena itu akan menjadi nilai tambah kalian ketika kalian menginginkan sebuah posisi tertentu, paham kan? Oke. Terus yang kedua kita punya Oracle Waxing Moon. The energy is gaining momentum. Pokoknya ini jelas sih pesan yang sangat tersurat di mana kalian ini saat ini sedang mendapatkan hasil dari sedang panen dari apa yang kalian tabur gitu. Jadi dari apa yang kalian tanam. Dan ini tuh momentumnya pun aku merasakan energi-energi positif gitu. Jadi berhati-hatilah dan dengan teliti gitu, cermat dalam memilih langkah untuk dilakukan, memilih apa yang ingin kalian jadikan sesuatu yang menjadi pondasi kalian untuk
masa depan dan mimpi kalian gitu. Jadi kayak mungkin kalian inginnya di dunia entertainment Asia, siapa sih yang sedang tinggi, misalnya negara X, tapi kalian juga persiapan mengenai pemahaman budaya negara X ataupun tentang bahasanya negara X, kalian gak terlalu peduli karena aku punya pendidikan atau aku punya koneksi yang tepat untuk itu, jadi aku udah pasti bisa ke sana. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi jangan seperti itu, karena momentumnya di sini itu bagus banget. Jadi kalian kalau bisa cari tahu secara keseluruhan itu seperti apa, itu akan kayak gimana, sampai akhirnya ketika kalian mendapatkan posisi atau mencapai mimpi ini, yes, aku memang orang yang tepat buat hal ini dan aku telah mempersiapkan diri aku untuk posisi-posisi ini. Kalau kalian masih bingung gitu ya, apa sih maksudnya kok kayak gini banget, karena aku nggak tahu nanti mereka perlu apa. Minimal pasti ada hal-hal umum yang sesuai dengan misalnya kalian lagi belajar lagi dalam masa pendidikan nih sekarang dengan kuliahnya, kan ada nih mata kuliah yang memang pasti umum, yang pasti akan diajarkan yang diajarkan terus menerus dari dulu itu, karena memang itu tuh pasti dibutuhkan gitu. Kayak hampir apapun pelajarannya tuh, kayak mau yang sosial, humaniora dan juga bahasa tuh pasti setidaknya mereka akan memberikan mata kuliah pengantar budaya. Nah, pengantar budaya di sini nanti kalian hubungkan dengan spesialis kalian itu apa. Kayak misalnya kalau misalnya kalian bahasa Korea nih, belajarnya bahasa Korea, terus akhirnya iya dong pasti pengantarnya budaya-budaya Korea. Tapi siapa tahu walaupun kalian belajarnya bahasa Korea, kalian itu punya spesialis atau spesifik ingin kerja di bidang industrinya, industri pariwisata. Berarti kan kalian harus cari tentang kepariwisataannya kan, bukan hanya sebatas istilah atau terminologinya aja. Tapi juga Korea ini dia walaupun tidak seperti Indonesia yang wilayahnya besar banyak dan resource-nya banyak secara alam gitu ya, sumber daya alamnya banyak, tetapi mereka ini punya wisata-wisata yang lebih ke wisatanya wisata medis. Terus wisata medisnya terus bedanya apa sama negara Asia yang lain atau bahkan sama yang Indonesia. Terus kalau misalnya wisatanya medis ini atau wisata apapunnya ini yang akan disesuaikan dengan Indonesia, seperti yang kita tahu misalnya Korea itu kan mereka tidak ada kayak daging pun enggak semuanya halal. Terus juga mereka juga ada makanan-makanan yang ternyata ada bahan non halalnya, dan kalian kan juga harus tahu itu. Kalau misalnya kalian langsung dive in tanpa kalian tahu hal tersebut, nah itu sama aja kayak sayang banget sih, masa dalam kutip hal cetek kayak gini aja kalian nggak tahu, dan hal cetek yang kayak gini yang akan jadi stumbling block gitu. Kayak kok nanti pas sama klien, ya masa sih kayak gini sih gitu, kok guide-nya kurang komprehensif sih gitu. Padahal semuanya secara on paper, secara di kertas kalian nih orang yang sangat mengesankan gitu, karena misalnya kalian sekolah luar negeri lah, latar belakang kalian tepat dan lain-lain. Oke, pokoknya kalian lihat mimpi apa yang kalian punya, karir seperti apa yang kalian inginkan, dan lihat saat ini track kalian seperti apa. Pastikan kalian punya, kalaupun tidak terperinci, hal-hal yang bisa bersinggungan antara pendidikan kalian dan juga apa yang kalian inginkan. Nah, selanjutnya, ini dia first quarter moon. Your commitment is being tested. Komitmen kamu sedang diuji di sini. Kelihatan kamu ini beneran cuma sebatas pengen aja, atau emang kamu bener-bener siap buat menjadi calon si mimpi kamu itu. Katakanlah mimpi kamu jadi idol atau mimpi kamu jadi diplomat. Apakah kamu benar siap untuk melakukan training bertahun-tahun? Apakah kamu siap mengikuti jenjang pendidikannya untuk supaya kamu bisa jadi diplomat? Apakah kamu bisa membangun networking kamu seperti apa? Apakah kamu bisa selalu up to date dengan keadaan dunia
dengan keadaan negara tersebut, dengan kerjasama antara negara kita dengan negara tersebut, apakah kamu tetap bisa bertahan dalam evaluasi bulanan? Apakah kamu akan bisa untuk terus tetap bertahan, dan juga kamu itu tidak hanya bertahan secara fisik dan mental, tapi terus level up, memberikan versi yang terbaik dari diri kamu, supaya yang memang terpilih untuk tujuan atau mimpi kamu ini adalah kamu. Oke, Starlight 2 agak berapi-api ya. Tapi Starlight 2 energinya bagus banget. Hai Starlight 3, kita mulai dengan reading kalian untuk karir dan keuangan ya. Pertama, kita punya The Devil. Kedua, kita punya The World. Ketiga, kita punya The Tower. Keempat, kita punya Four of Pentacles. Dan yang kelima ada Five of Swords. Di set pertama ini kalian punya Major Arcana yang langsung ada 3 ya. Wow, ini groundbreaking banget buat kalian. Terus di set kedua kalian punya pertama Six of Swords, The World lagi. Oh my god, Major Arcana, dan ini Major Arcana yang sama dengan set pertama. Kemudian kita punya Ten of Pentacles, selanjutnya kita punya Ten of Cups, dan yang terakhir di seri tarot adalah Four of Cups. Oke. Seperti yang kita tahu, representasi The Devil itu ya dia memang memiliki image atau reputasi yang buruk, tapi itu memang sesuai dengan apa yang dia gambarkan, bahwa energi di sini itu adalah tentang impulsivitas, negativitas, dalam artian ketika kita membicarakan keuangan dan juga karir, di sini yang sangat terasa adalah energi keuangannya, di mana kalian itu bisa dikatakan agaknya ada boros juga, ada kekurangan kekurang tepatan dalam memanage atau mengelola keuangan kalian. Dalam artian kalian itu melakukan pembelian yang tidak sesuai dengan keadaan keuangan kalian. Itu yang pertama. Kedua, terlihat bahwa antara apa yang kalian butuhkan dengan apa yang kalian inginkan, kalian lebih sering mengabaikan apa yang kalian butuhkan untuk dapat membeli sesuatu yang kalian inginkan. Di sini kalian dianjurkan dan diberi nasihat untuk melakukan evaluasi dan mulai mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan uang kalian. Karena kebetulan energi di sini aku tidak terlalu merasakan kayak ancestor dan guide kalian itu nggak memberikan aku gambaran di mana ada kalian sebuah pemasukan yang baru atau pemasukan tetap yang akan dalam artian berada di keuangan yang akan selalu bisa menjaga gaya hidup kalian gitu. Kalau misalnya kalian hidup dengan biaya bulanan misalnya 5 juta, tapi gaya hidup kalian itu ternyata benar-benar di 4,8, itu benar-benar sisanya dikit kan, hanya ada 200.000. Nah, di sini tuh ancestor dan guide gak bilang kalau misalnya kalian akan kehilangan income stream kalian, pemasukan tersebut, tapi entah kenapa kalian akan merasa benar-benar terlalu ketat gitu, dan terlalu ketatnya ini akan mengakibatkan kalian menghadapi polemik-polemik lain. Terus selanjutnya, walaupun emang di sini The Devil itu energinya The Devil itu benar-benar seperti kalian yang kurang terkontrol dalam artian memanage uang. Bagaimana cara kalian kurang bisa memprioritaskan apa yang harus dibeli sekarang, apa yang harus dibeli nanti. Pokoknya antara pemasukan dan pengeluaran, karena tidak adanya sistem penulisan atau inventaris yang sesuai, tepat, dan ditulis secara cermat, di sini tuh seolah-olah uang tuh masuk seperti air aja gitu. Jadi dia ada lewat, tapi nanti juga hilang gitu. Jadi kalian benar-benar nunggu untuk ya udah pemasukan yang nanti gitu. Tapi di sini terlihat juga pemasukannya itu
aku nggak lihat tepatnya ada masalah yang tiba-tiba datang, tapi entah kenapa ini agak ini loh, karena ada The Tower di sini. Bener-bener The Tower itu kan dia itu untuk memperlihatkan pondasi juga gitu ya. Kalau misalnya ada pondasi yang tidak tidak stabil, dia akan mudah runtuh kan. Kalau misalnya income stream kalian itu memang selalu ada, bahkan kalian punya income stream lain, itu nggak akan jadi masalah. Di sini kalau misalnya gaya hidup kalian terlalu tinggi, tapi sayangnya kalian malah punya income stream yang segitu-segitu aja, ini benar-benar akan menghancurkan apa yang kalian punya. Aku nggak lihat yang kayak bener-bener dunia kalian wah sampai bolak-balik gitu banget, enggak. Tapi bagi kalian pribadi, kalian ini jenis yang udah terbiasa lumayan ada, nanti tiba-tiba ketika ada masalah tuh kalian juga bingung gitu. Jadi di sini tuh enggak, energinya enggak yang kayak misalnya dari asalnya konglomerat tiba-tiba bangkrut langsung jatuh miskin tuh enggak yang se ekstrim itu energinya. Tapi bener-bener kalian harus waspada, kayak kalian bener-bener harus cermat dalam hal pengeluaran dan pemasukan uang kalian. Terus karena kalian juga di sini aman jaya lah dalam artian pemasukan, kalian itu jenis yang juga ternyata gimana ya, Starlight 3 nih vibe-nya gitu ya. Contohnya kayak kalian punya temen yang kalian dengan santuy, ya udah nggak apa-apa dia pinjam uang, udah nih pinjam. Namanya yang pinjam itu kan harus dikembalikan dong. Tapi kalian tuh bahkan kadang lupa. Bahkan selain itu, kalau kalian pun ketika kalian ingat, kalian nggak ada inisiatif buat tanya, buat nagih. Terus kalau misalnya kalian hangout, yang tahu kan kalau hangout bareng-bareng itu udah jadi normal dong, namanya kita hangout bareng-bareng. Kalau nggak kita gantian siapa yang bayarnya saat ada di situ gitu. Kayak misalnya aku hangout sama si A, B, C, D, E, berarti kan di antara berenam itu misalnya kalau sekali aku bayar, nanti selanjutnya giliran di antara 5 A, B, C, D, E itu yang gantian, dan begitu seterusnya kalau mereka hangout, kalau kita hangout lagi. Nah ini nggak tiap hangout misalnya kamu yang selalu bayar, kamu yang selalu bayar, kamu selalu bayar, dengan santuйnya. Entah juga karena kamu menolak ketika mereka menawarkan, entah juga di sini situasinya udah terbiasa kamu yang bayar gitu loh. Jadi kayak jangan sembrono dalam dalam kamu punya uang deh gitu. Jangan sembrono deh, bener-bener mulai dicatat, dilihat. Dan kalau misalnya kamu ingat ada teman-teman kamu yang ternyata punya hutang ke kamu, karena itu hak kamu, tanyakan. Terus buat perjanjian kapan pengembaliannya, apalagi kalau udah lama, dan coba dicek beneran udah dibayarkah atau belum pernah dibayar. Oke? Karena di sini energi kamu tuh terlalu, Starlight 3 energinya agak sloppy deh pokoknya, entah kenapa gitu ya. Jadi kayak energi yang aku rasakan sekarang tuh kayak aku agak sesak napas, engap, aku khawatir, cemas buat kalian gitu loh. Karena itu energi The Tower-nya juga kenceng gitu, yang bener-bener kayak wah ini bener-bener gak bisa terusin nih kalau kayak gini. Ibaratnya gini, tiba-tiba sebuah perusahaan di cut off aja modalnya gitu, modalnya tuh berhenti gitu. Jadi kayak arus kasnya ya udah yang tinggal ada di perusahaan doang, dan itu terbatas karena udah nggak ada masuk modal yang lain kan. Dan di situ bener-bener kayak langsung aduh gimana nih caranya supaya operasional tetap berjalan, supaya perusahaan tetap jalan, gaji karyawan tetap digaji dan lain-lainnya. Ibaratnya tuh gitu ya. Terus nah di sini The World ini dia itu menampilkan dari representasi yang memperlihatkan bahwa di sini seenggaknya kalian tuh baik-baik aja. Aku senang sih di sini kalian tetap agak baik-baik aja gitu ya. Seperti yang aku bilang, ini walaupun nggak kayak dari konglomerat kalian jadi bangkrut, tapi ini benar-benar bakal nyusahin kalian. Apalagi kalian udah terbiasa kayak gaya hidup kalian yang nyantui sama uang nih udah bertahun-tahun, bukan pertama kalinya. Kayak bener-bener udah jadi part of you gitu. Dalam artian mungkin kamu nggak dibilang kaya, kamu nggak terkenal sebagai yang kaya, tapi orang-orang tahu kamu tuh yang loyal gitu loh. Bukan loyal, royal ya, orang-orang nyebutnya royal gitu, yang kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau loyal kan setia kan. Nah itu loh. Nah The World di sini nih, kamu akan gara-gara ada dalam kutip
the tower moment yang terjadi gitu ya, kamu tuh langsung sadar kayak, loh dunia tuh kayak gini ya, kok tiba-tiba aku selalu bantu loh teman-teman aku perlu uang atau apa, tapi kok tiba-tiba ketika aku perlu bantuan mereka nggak ada ya. Masa kayak dalam kutip nih, kamu ngerasanya misalnya kamu udah biasa ngeluarin uang kayak bahkan berjuta-juta buat pinjemin teman kamu, tapi ketika kebetulan nih kamu butuh pinjem misalnya 500.000, terus tuh mereka kayak banyak cincong, banyak bla 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 gitu. Dan padahal terlepas dari teman kamu itu perlu membutuhkan atau enggak, karena kan kamu pun nggak akan nanya sama teman kamu yang kamu anggap oh mungkin dia nggak akan terlalu punya gitu ya, untuk jumlah yang kamu butuhkan atau kayak gimana. Nah padahal kalau misalnya kamu yang mereka yang minta bantuan kamu kayak ya udah nggak apa-apa, I can help, jadi ya udah aku kasih gitu kan. Di sini tuh enggak. Jadi kalian harus hati-hati banget di situ. World view atau cara pandang kamu tuh bakal berubah banget di sini. Kayak what? Oh, jadi dunia tuh gini ya, nggak kayak aku yang se-royal itu sama mereka, giliran aku yang perlu mereka ngilang. Kok kayak aneh sih, kayak ini tuh konsep baru buat kamu karena kamu biasanya nggak pernah kayak gini. Jadi benar-benar kamu harus mulai manage lagi gimana cara kamu manage uang. Oke? Aku saranin itu, aku sering banget nyaranin ini kalau urusan karir keuangan atau ngomongin uang gitu. Download aplikasi namanya My Money, dan itu di situ udah gampang, kalian benar-benar bisa tinggal masukin aja input datanya kayak pemasukan kalian berapa, pengeluaran kalian berapa, dan ada kalian bisa bikin akunnya kartu lah, akunnya tabungan lah, akunnya kalian pegang cash berapa, bahkan sampai yang imani gitu kayak Dana atau apa gitu. Jadi ada beberapa akun yang nanti tinggal keluar masuk gitu. Itu bermanfaat banget sih, dan itu bakal ngebantu buat yang baru mulai lagi memanage keuangannya. Oke? Karena di sini bener deh, aku nggak bohong, energi yang aku rasakan buat kalian itu kayak cemas banget, kayak ancestor, guide, sama angel kalian tuh bener-bener nyuruh aku kayak please kasih tahu Starlight 3 kalau misalnya ini tuh nggak sustainable, gaya hidup ini tuh nggak bisa kayak gini. Starlight 3 ini kutip gitu ya, nggak pernah menderita, nggak pernah kebingungan dengan masalah uang. Nanti tuh begitu sebenarnya ada cuma pondasinya nge-crack aja tuh dia bakal bingung. Dan di sini juga bakal dikasih lihat cara kalian ini loh, cara interpersonal relationshipnya kalian gitu. Kalian bakal ngeliat juga mana yang temen, emang mana temen, mana yang emang walaupun dia nggak bisa meminjamkan tapi dia tetap bantu, cara kayak gimana, kayak ngasih saran, atau mungkin ini saran dalam artian gini ya, kayak Starlight 3 kamu punya barang ini nih, mungkin kalau emang lagi butuh banget, kayaknya aku bisa bantu deh cari teman aku yang terpercaya yang bisa kasih harganya yang bagus buat barang kamu yang ini, kira-kira kayak gitu gimana, kayak gitu, dan lainnya. Jadi bukan yang dalam artian kayak ketika cari cara dia kutip langsung mikir kayak ya udah pinjam ke teman yang lain aja, ya udah itu aja pakai yang kayak pinjaman online atau apa gitu. Jadi kayak ada teman yang akan nanti dia tuh datangnya ngasih dalam artian cara yang sebisa mungkin buat kamunya pun safe gitu. Jadi gak bakal bikin kamu jadi aduh aku dikejar-kejar penagih utang, aduh aku begini, aduh aku begitu, bla bla bla. Kalau berdasarkan energi yang dari ancestor dan guide itu kayak gitu ya. Nah di sini terus langsung ada di Four of Pentacles, bisa kita lihat di gambar keempat ini kalian tuh kayak gambar di kartu tuh seolah-olah dia punya sesuatu, dia menutup mata dan juga menjaga si kendi yang dia pegang gitu loh. Kayak bener-bener setelah dalam kutip masalah dari apa yang the tower yang terjadi itu, kamu harus bener-bener mempertahankan dan juga mengurus apa yang kamu punya sekarang gitu. Jadi terlepas dari nanti setelah momen the tower apakah kamu berhasil mengatasi kesulitan itu atau enggak, kamu benar-benar harus menjaga apa yang kamu punya. Gak dalam artian yang terlalu ketat atau kayak gimana ya, tapi kemungkinan kalau kamu dalam fase dimana kamu sedang butuh, dalam artian kamu lebih membutuhkan gitu ya, kemungkinan kamu akan meminjamkan ke orang atau membantu orang lain tuh
belum dulu gitu, belum ada dulu, karena kamu juga harus fokus dengan mengatasi masalah kamu kan gitu ya. Nah di sini nih Starlight 3 bener-bener kayak kalian tuh bahasanya tuh ditampar kenyataan dan juga dibukakanlah matanya dengan orang-orang mana yang dalam kutip memanfaatkan kamu, dan orang yang bahkan ketika kamu lagi down masih berusaha untuk yaitu memanfaatkan kamu atau kayak gimana. Makanya kamu harus menjaga kutip juga harta material kamu sendiri, menjaga diri kamu sendiri, keselamatan dan lainnya. Dan kamu juga harus fokus dalam menjaga aset kamu. Kamu cari tahu juga nih aset barang-barang yang kamu punya, apa yang kamu pernah beli, itu mana yang dalam kutip bisa kamu uangkan. Bahkan ketika kamu nggak menjualnya, kamu kan ada nih cara yang kayak influencer yang mereka bikin review dan lainnya, terus kalian put apa tuh namanya affiliate link supaya orang-orang juga bisa lihat, bisa beli, dan dari situ kamu dapat komisinya kan. Jadi kayak mencari lagi manfaat atau benefit dari barang yang kalian punya. Bahkan kalau misalnya barang-barang itu atau hal-hal itu bukan sesuatu yang bisa kalian jual balik, atau ketika kalian harus jual kembali tuh harganya tuh nggak masuk akal, dalam artian terlalu jauh dari harga kalian beli gitu. Oke, Starlight 3. Nah ini tuh juga berkaitan sama Five of Swords yang emang kayak aduh linu banget lah ini, kayak kesan gambarnya tuh kayak aduh bener-bener aduh sakit kepala dan lain-lain. Ini emang bener-bener menunjukkan bagaimana kalian welcome to, bener-bener selamat datang di dunia yang kalian gak pernah tahu sebelumnya. Kayak ini pertama kalinya kalian dalam kutip kekurangan dana, kekurangan uang, dan terus kalian kayak jadi orang-orang gak segampang aku buat minjemin uang apa. Jadi ketika aku lagi down, teman-teman aku yang biasanya yang minjem uang ke aku dan lain-lain tuh ternyata ya udah mereka kabur gitu. Mereka tiba-tiba bukan jadi teman, mereka jadi kayak menghilang, menjauh. Karena bahkan saat kamu bukan berkomunikasi ke mereka untuk meminjam uang pun, mereka tuh kayak worry dekat sama kalian, kayak aduh males hangout sama si ini, nanti gue dipinjemin duit, bukan dipinjam duit, nanti dia malah pinjem duit sama gue gitu loh, misalnya kayak gitu. Nah udah gitu dilanjut dari Five of Swords, kita bahkan punya kartu selanjutnya yaitu Six of Swords. Di sini tuh Six of Swords menunjukkan kalau kita mulai dalam artian membuat balance atau keseimbangan yang ya lumayan berat sebelah lah. Bayangin aja di sini ada orang lagi mendayung perahu, terus dia pakai 6 sword yang nancep di situ. Jadi di sini kayak lagi breaking even, atau kayak kalian tuh bener-bener lagi belajar cara kayak gimana nih dengan kutip semua kesalahan aku, dengan semua yang aku punya, dengan aku dulu sembrono sama uang, aku dulu terlalu ngegampangin, gimana caranya supaya hal-hal ini bisa berubah. Kayak yang aku bilang tadi, barang-barang kalian yang ini kalian dalam kutip peres lagi, gimana nilai-nilai lainnya gitu, bukan sebatas kalian beli pertama terus pakai yang emang buat enjoyment kalian aja, tapi kalian bisa kalian bikin video unboxing atau review dan lainnya, akhirnya ke affiliate marketing kan. Ini juga sama si Six of Swords, tapi Six of Swords di sini lebih memberikan kayak gini. Kalian kan tahu nih, misalnya kalian inget, oh iya siapa teman kalian yang mana tuh pinjem uang sama kalian dan dia belum balikin. Oh iya, terus dia juga gimana, misalnya kamu kasih tahu apa aja hutangnya, berapa jumlahnya, dan juga tanya kapan dia bisa payment, karena saat ini kamu benar-benar di tahap kamu juga perlu uang itu gitu untuk sekarang. Terus kita, nah ini the world-nya ini, kedua-duanya the world ini masih sama ya, kayak yang tadi aku bilang, kayak bener-bener ini konfirmasi banget lah, kamu tuh akan terbuka melihat dunia baru yang kayak what, oh jadi orang-orang tuh kayak gini ya. Nah, tapi untungnya di sini adalah kalian punya Ten of Pentacles dan Ten of Cups. Kayak tarot tarot 10 itu dia itu bener-bener kayak full ininya loh, full
ini penuhnya lah gitu, kayak kalau gas tuh full gas gitu ya, pokoknya ini bener-bener kayak udah full. Ten of Cups bener-bener memancarkan kebahagiaan, harmoni, kelancaran, keselarasan, yang bener-bener hal-hal indah yang udah pasti hal-hal bagus, hal-hal baik, hal-hal indah gak perlu diragukan lagi deh gitu, karena kayak the cup is full gitu, kayak ini bener-bener bentuk keceriaan, kegembiraan gitu. Nah terus juga si Ten of Pentacles itu dia menunjukkan bahwa kalian ini udah secara utuh menerima dan memahami pelajaran yang diberikan. Jadi kan Pentacles itu kan sebenarnya dia tuh koin kan ya, di set tarot lain dia disebut sebagai koin kalau misalnya Pentacles tuh. Nah kalian itu memahami nilai dari material, hal-hal material, dari juga hubungan interpersonal yang menyangkut hal-hal material, nilai barang, nilai aset, dan nilai beban atau liability suatu barang, suatu hal, suatu proyek, atau bahkan seseorang di sini. Jadi kayak kalian akhirnya sudah bisa menentukan hasil kontemplasi kalian ini apa, bahwa kalian ini sesungguhnya secara singkat gitu ya, saya akhirnya menerima dan memahami arti dari rintangan yang saya hadapi ini. Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati dalam mengurus semua aset dan hal-hal materialistis yang saya miliki, dan mulai bijak untuk berteman atau mendekat dengan siapapun. Oke, itu kayak gitu ya. Terus yang terakhir kita punya Four of Cups kalau nggak salah ya. Four of Cups nih di sini udah, karena setelah kita ada impulsivitas, kita ada perubahan mindset, akhirnya terus juga ternyata ada masalah, terus kita belajar cara supaya kita lebih memahami bagaimana cara memanage, mengurus hal-hal itu. Akhirnya setelah berhasil mengurus, kalian juga bisa mulai mencari step supaya apa yang dalam artian neraca kalian yang kosong itu bisa mulai seimbang atau terisi kembali. Terus dengan kalian benar-benar berusaha dan lebih memahami lagi tentang keuangan dan materialis lainnya, akhirnya kalian sampai ke dalam kutip happy ending gitu ya di Ten of Pentacles dan Ten of Cups. Tapi di sini energi kalian gak berhenti di happy ending Pentacles dan Cups di sini, karena Cups selanjutnya adalah Four of Cups, di mana di situ itu kalian sedang menunggu cup itu, karena di sini ada 4 cup itu untuk mulai terisi. Ini tuh nanti kalian akan melihat gimana ya, kayak bagaimana setelah rintangan ini, setelah kesulitan ini, kepercayaan atau hal-hal prinsip yang kalian dulu yakini gitu ya, apa saja yang kalian yakini dulu itu bagaimana mulai pulih gitu. Entah misalnya kepercayaan kalian kepada teman, dalam artian kan kita pun tahu di sana ada teman yang ternyata bisa bantu kita, ada teman yang biasanya selalu kita bantu tapi ternyata pas kita minta bantuan dia gak bisa. Pokoknya dari sisi interpersonal, dari sisi bagaimana kalian memanage keuangan kalian, bagaimana kalian melihat atau memilih dan memprioritaskan mana yang ingin kalian beli, mana yang tidak ingin kalian beli, dan mengetahui bahwa mana yang bernilai sebagai aset, mana yang bernilai sebagai beban gitu, dari barang atau proyek, orang, apapun itu. Dan juga kepercayaan kepada diri kalian sendiri di sini. Kayak guide itu dan ancestor memberitahu aku bahwa oke, kita paham, maaf karena kamu harus merasakan kesulitan ini, dari kesulitan yang kamu bahkan belum pernah coba atau kamu belum pernah tahu gitu. Kayak ini tuh salah satu pertama kalinya lah rintangan realita yang menurut kamu dulu tuh ini hal cetek, kenapa tiba-tiba kok aku harus berhadapan sama hal kayak gini sih, kayak aku tuh punya banyak uang, kok tiba-tiba aku harus mendapatkan kesulitan kayak gini, seolah-olah aku nggak punya uang, padahal aku nih selalu punya uang gitu. Kok bisa sih kayak gini gitu.
Jadi kayak kalian tuh bingung tapi nggak percaya, tapi juga takut, tapi juga kesel gitu loh di sini tuh. Makanya juga emang untuk gelas dimana kalian sebagai ya kepercayaan diri sama kalian gitu ya, kayak biasanya aduh aku bisa nggak ya setelah punya uang lagi, aku bisa sehemat ini, bisa nggak ya setelah aku punya uang lagi aku bakal amanah gitu, dalam artian aku bakal bisa terpercaya dengan uang ini, aku nggak bakal berbuat buruk-buruk lagi yang kayak gini, aku nggak bakal impulsif lagi buat beli ini itu, buat boros, buat terlalu royal sama orang, padahal bahkan orang-orang itu nggak worth buat aku, jadi aku royalkan gitu. Oke, pokoknya semangat ya, slide 3. Jangan khawatir karena habis gelap terbitlah terang. Jadi ketika mulai terang, fokus lagi dengan cermat bagaimana jangan sampai kamu masuk ke lubang yang sama. Lalu juga tenang, bahwa percayalah pada diri kamu, percaya bahwa kamu bisa belajar dari kesalahan, percaya juga bahwa semesta itu akan membantu kamu, bahwa guide dan ancestor kamu itu akan membantu kamu. Oke, sekarang kita akan mulai dengan bacaan yang oracle ya. Pertama kita punya full moon in Capricorn, the end of a tough cycle approaches. Tuh kan, seperti yang aku bilang, jadi akhir dari sebuah apa ya itu gitu, the end of a tough circle is approaches, akhirnya udah kelihatan nih garis finishnya dari masalah dan struggle yang kalian rasakan saat ini. Jadi don't worry, oke? Selanjutnya warning moon, what do you need to release? Nah, ini apa yang perlu kamu lepaskan. Dalam artian di sini aku merasa energinya tuh kamu jangan terlalu kaku, jangan terlalu tidak percaya pada diri kamu sendiri gitu. Kayak jangan sampai kamu enggak malah dalam kutip menjadi haters terbesar kamu sendiri gitu. Kamu harus mendukung dan juga menyemangati diri kamu sendiri. Kamu diberikan cobaan ini karena semesta menginginkan kamu bisa level up, semesta ingin kamu bisa mengatasi masalah ini, dan semesta ingin ketika kamu sudah mengatasi hal ini, mereka itu menjanjikan akan memberikan kamu hadiah. Oke? Jadi kamu jangan khawatir, pelajari kesalahan kamu, lihat kesalahan itu bisa dicegah seperti apa dan cara mengatasinya jika hal-hal ini terjadi lagi. Jadi kamu harus memiliki langkah yang tepat agar masalah ini tidak terulang dan juga masalah ini segera berakhir gitu. Oke? Yang ketiga, tuh kan, kita punya full moon in Pisces. Balance spirituality and practicality. Practicality itu berarti hal-hal yang bisa dilakukan, plan gitu ya, rencana, aksi untuk bagaimana kamu bisa menyelesaikan sesuatu. Kemudian untuk yang spirituality, dalam artian di sini entah itu secara religius, dimana kamu mulai berdoa kepada Tuhan atau kepada apapun yang kamu percayai, melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan agama atau apapun yang kamu percayai. Namun juga bisa secara sebatas batiniah kamu meyakini bahwa aku bisa berubah, aku pasti akan berubah, aku akan menjadi lebih baik lagi, aku bisa, aku tahu aku bisa. Jadi benar-benar antara kamu harus meyakinkan diri kamu secara batiniah dan juga kamu punya langkah atau step-step yang bisa dilakukan agar kamu tidak lagi jatuh ke dalam lubang yang sama. Halo Starlight 4, kita bakal mulai reading kalian ya. Di sini pertama kita punya Knight of Wands, yang kedua kita punya Ten of Swords, yang ketiga kita punya Queen of Wands, yang keempat kita punya The Fool, yang kelima kita punya Three of Pentacles, yang keenam kita punya Five of Cups, ketujuh kita punya Page of Pentacles, kemudian kita punya Ten of Swords, kesembilan ada Ace of Cups, dan yang keempat kita punya Four of Wands.
Di sini yang aku lihat untuk karir dan keuangan kalian stagnan aja sih, biasa aja gitu. Tapi di sini tuh karena kalian tipe yang ternyata emang kebetulan orang yang ketat sama keuangan, dalam artian kalian tuh disiplin dan kalian tahu cermat dengan keuangan kalian gitu ya. Tapi di sisi lain di sini juga kalian ngerasa kayak apa sih, kayak di umur aku sekarang penting banget gitu ya aku terlalu ketat, terlalu disiplin kayak gini. Kayak please deh, emangnya harus ya, padahal ini tuh mindset kamu tuh aku tuh masih muda gitu, kenapa aku harus gila tentang hal kayak gini dari sekarang, padahal bisa aja aku gak usah gila kayak gitu, kayak gini dulu gitu loh. Tapi karena kemampuan kalian untuk mengelola keuangan itu udah baik, jadinya kalian di sini turbulensi masalah-masalah keuangan nggak yang kayak terlalu wow gimana banget sih, jadi kayak lumayan aman lah gitu, lebih ke kayak kalau stabil kalian stabil lah gitu. Terus selain itu di sini ada kalanya ketika kalian mulai ngerasa down, kayak ih apaan sih, kayak harus banget gitu aku sebegininya rajin nabung bla 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 kayak gitu tuh, kalian kayak ih gini amat sih, ih harus banget apa ya begini, kenapa sih gitu, kayak rasa-rasa kayak apaan sih gitu, kayak aku tuh masih bisa cari uang lagi kali, kenapa sih aku harus seketat ini gitu. Kayak kalian juga suka misuh-misuh, kesel, sebel, ngeluh kalau misalnya apaan sih ginian doang gitu, tapi kalian juga sadar kalau misalnya kedisiplinan kalian ini yang bakal menyelamatkan kehidupan kalian gitu. Kayak kalian ngerasa nggak ada safety net kalau misalnya kalian sampai losing control tentang gimana cara manage uang kalian gitu. Oke, terus selanjutnya kita baca di sini ada Queen of Wands. Di sini tuh kelihatannya kayak walaupun kalian emang disiplin juga ya, ada rasanya kayak kalian tuh pengen splurging, pengen sekali yaudahlah beli yang aku pengen gitu, walaupun kayak kalian tuh masih ada rasa-rasa guilty bersalahnya itu loh karena kalian selalu disiplin dan lainnya. Tapi di sini kalau dari energinya sih kalian tuh cuma kayaknya karena kalian saking ketatnya gitu ya, jadi kayak sekali atau dua kali kalian splurging juga tuh bikin kalian udah kayak berasa ngap ngos-ngosan kalian melakukan sebuah kesalahan gitu, padahal tuh enggak gitu. Nah terus di sini aku suka apa ya, energinya di sini tuh lebih dinamik gitu loh dari kalau soal keuangan, karena kalian emang ya udah stagnan dalam artian income kalian sekian, kalau emang kalian ada side hustle ya udah kayak gitu ya. Tapi karena kalian tuh merasakan rasa bersalah karena kalian splurging untuk suatu hal gitu ya, beli sesuatu yang benar nggak esensial sih, jadi kayak kalian pengen aja, kalian suka aja nih, tapi kayak rasanya kayak bersalah gara-gara saking kalian nggak pernah belanja atau memanfaatkan keuangan kalian buat beli sesuatu yang terlalu gimana banget gitu loh. Nah terus di sini kita punya the Fool kan, man, the Fool, come on, the Fool tuh bener kayak childlike innocent, tapi kayak dia tuh yang itu loh, anak bayi yang baru lahir dan gak takut sama apa-apa gitu. Kayak dia tuh udah yakin dia bisa melakukan suatu hal, jadi kayak punya kepercayaan diri buta yang entah dari mana, tapi bener-bener yaudah aku percaya, aku pasti bisa, aku tahu aku akan bisa, jadi ya udah gas gitu. Tapi energi the Fool di sini tuh dia sebagai energi tersendiri, jadi entah kenapa nih kalian di sini punya momentum untuk memulai atau membuat sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada kepikiran pengen proyek sebuah side hustle, atau misalnya ada proyek di mana yang kalau misalnya kalian daftar proyek ini, kalian akan dipertimbangkan untuk promosi, atau bahkan kayak ada khusus yang kalian mengajukan diri untuk promosi gitu loh. Jadi kayak kalian mengajukan diri nih, nanti dari pihak perusahaan kalian yang akan menilai apakah kalian itu memang cocok dan tepat untuk dijadikan si pemegang posisi yang baru ini gitu. Jadi kayak
ini energi yang bagus buat kalau misalnya kalian mau memulai suatu hal deh, apapun itu. Tapi di sini skalanya beragam sih, tapi emang di sini nggak sebatas skala kecil sih, benar-benar lumayan dari yang skala sedang ke skala tinggi gitu, kayak dalam artian yang high stake gitu. Kalian aman untuk memulai selama kalian digabung dengan Three Pentacles ini. Kalian udah memikirkan pro kontranya. Kan gak lucu kalau misalnya kalian baru masuk 1 tahun, terus juga ya udah kinerja kalian juga belum yang ada kalian misalnya udah memimpin proyek, udah menghasilkan sekian banyak keuntungan, membuat efisiensi kerja dan bla bla, pokoknya yang kayak ada prestasi yang wow yang bisa bikin kalian worthy buat nyobain masuk ke ini apa, cara promosi gitu, masuk ke calon kandidat promosi gitu. Bahkan kadang kalaupun misalnya kalian ada bisa masuk gitu ya, kadang biasanya juga ada apa ya, durasi kalian udah kerja berapa lama baru deh kalian bisa mengajukan kalau kalian bisa masuk buat untuk dipertimbangkan sebagai kandidat yang di posisi tersebut gitu ya. Kadang ada kayak gitu, jadi kayak kalian juga tetap harus memenuhi peraturan dan persyaratan yang ada gitu ya, SNK kayak biasa, syarat dan ketentuan berlaku, SKB gitu. Dan di sini juga bukan berarti tapi di sini nggak ada harapan gitu. Oke, kalaupun kalian nggak bisa buat yang promosi dulu, kadang kita ada waktu negosiasi gaji tuh. Nah, kalian bisa menuliskan pencapaian kalian sekian selama periode itu, terus melakukan negosiasi berdasarkan hal itu juga dengan memberikan janji atau tujuan yang kalian bisa capai yang akan membantu ke perusahaan. Kadang kayak gitu ya, itu salah satu sisi yang aku baca. Karena kita juga bicara karir, pelajar juga itu termasuk karir yang masih sedang menuntut ilmu gitu. Di sini dikasih lihat untuk yang lagi mengerjakan tugas akhir atau misalnya sebuah tugas yang signifikan gitu ya. Kadang kan tugas akhir emang sih tugas akhir, skripsi kayak gitu pasti ada penelitiannya, tapi juga ada orang yang mengerjakan emang dia tuh penelitiannya aja sendiri gitu, atau dia penelitian yang dibuat untuk sebelum dia melanjutkan ke sekolah pasca sarjana, atau mungkin itu adalah makalah penelitian untuk dapat beasiswa dan lain-lainnya. Pokoknya intinya ini kayak semacam makalah atau tugas ilmiah gitu ya, yang mengerjakan memerlukan penelitian seperti itu. Kalian diharapkan untuk sangat berhati-hati, terutama kadang kan ada juga memang budgeting dalam si eksperimennya tersendiri, atau budgeting dengan cara kalian memanage uang yang kalian miliki agar kalian itu tetap mempunyai uang sampai akhir, untuk dari proses awal sampai proses akhir kalian melakukan eksperimen. Kayak siapa tahu penelitian kalian itu di beda tempat, jadi kalian harus ada pembayaran kosan, bayar uang makan dan lain-lain kayak gitu. Itu kan berarti biaya eksternal dari yang penelitian atau eksperimen doang, dimana kalian harus tetap melakukannya. Dan yaitu kalian harus cermat karena kalian harus menyelesaikan eksperimen tersebut sampai hari yang ini loh, sampai hari eksperimennya berakhir gitu kan. Nah, terus kita punya Five of Cups. Di sini gimana ya? Five of Cups tuh lumayan kayak dia tuh lagi santuy tapi juga agak mengabaikan gitu loh dari sisi secara materialis. Kayak ini nih, kalian tuh lagi disuruh supaya menjaga keuangan kan dengan cermat, kayak apapun yang kalian perlukan gitu, dari mulai pengeluaran sampai dengan pemasukan berapa, itu kalian benar-benar harus lihat apakah ini akan sustain, apakah ini akan bertahan sampai nanti, sampai sekian kalian yang kalian gunakan gitu, atau kalian harus mencari cara lain. Di sini di Five of Cups tuh dikasih lihat kalau misalnya ada energi di mana kalian mungkin mengabaikan sebuah kesempatan yang bisa mendatangkan uang untuk kalian. Sementara kalian itu sebenarnya ya butuh uang gitu.
karena kalian butuh dalam artian kalian lagi kurang-kurangnya uang banget juga enggak, tapi karena kalian sedang ada kebetulan tuh energi di sini kalian agak enggak hektik sih, kalau hektik banget enggak, tapi kayak capek yang dimana kalian sedang mengerjakan sesuatu, bukan hanya kalian perlu modal mental dan juga usaha, tapi kayak kalian tuh bakal merasakan aduh mikir juga, mental capek, aku juga harus modal secara material gitu. Nah di sini padahal ada hal-hal yang bisa kalian kerjakan yang sebenarnya nggak akan terlalu banyak mengambil waktu atau terlalu banyak mengambil energi kalian gitu, dan sayangnya kalian justru abaikan. Lebih baik kalian coba cek apa yang bisa kalian kerjakan untuk nambah uang saku, atau misalnya mengerjakan side hustle mana yang akan menghasilkan uang. Terus coba lihat dari kesempatan-kesempatan itu mana yang sebenarnya akan setidaknya menambah kekayaan material kalian, karena di sini dapat dikatakan kalian juga sedang membutuhkan uang tambahan lah gitu, kayak dibandingkan apa yang kalian sedang yang memang kalian kerjakan atau sudah punya. Itu untuk setengah dari Starlight 4 ya. Nah, setengah lagi Starlight 4 di sini itu ternyata teman-teman yang sedang yang belum memiliki pekerjaan full time, yang sedang dalam proses mencari pekerjaan tetap yang benar-benar tetap, dalam artian juga dia ini yang dibayar yang per bulan gitu loh. Nah, untuk teman-teman yang lagi mencari posisi seperti ini, kalian juga diharapkan coba lihat yang side hustle-nya gitu. Jadi kayak sambil kalian berusaha nunggu bisa dapat pekerjaan kantoran atau pekerjaan maksudnya pekerjaan tetap seperti apa gitu, yang kayak 9 to 5 kayak gitu kan, white collar job gitu kan. Nah, yang kayak sambil kalian lagi apply, sambil kalian nunggu hasil wawancara dan lain-lainnya, coba kalian juga lihat ada side hustle yang bisa kalian kerjakan enggak, karena di sini tuh entah kenapa bener-bener kayak secara batin, secara mental, secara energi, secara fisik tuh kalian agak lagi bener-bener full ini banget deh, full terpakai banget lah semuanya gitu. Nah, makanya karena ini kita ngomonginnya juga karir dan keuangan, karena di sini kelihatannya karir kalian untuk yang sedang merintis karir tuh kalian masih mulai cari, kalian juga harus mulai securing your material income gitu. Jadi kayak untuk pemasukannya itu harus dicari tahu juga gimana caranya supaya kalian tetap aman-aman aja gitu. Karena walaupun kalian nggak punya, belum punya pekerjaan gitu yang tetap, tapi kalau misalnya ada side hustle atau misalnya ada tempat part time atau ada ini uang tambahan yang bisa kalian dapat dengan melakukan sesuatu, itu sebaiknya diambil dulu, karena nanti tuh kalian bisa aja drain kayak aduh udah aku harus masih cari kerjaan, aku juga nggak punya duit, giliran buat duit juga harus aku butuh buat kayak misalnya pergi ke tempat interview, buat juga kadang ada tempat yang emang tetap harus kita punya hard copy, nggak email dan lain-lain aja, kayak gitu ya. Karena di sini selanjutnya juga ada Ten of Swords itu yang benar-benar kayak desolasi atau kayak kesendirian, merenung yang agak gimana, tapi di sini merenungnya juga agak-agak murung ya, jadi kayak agak melihat ke depan gimana cara kalian nih Starlight 4 supaya bisa dia tuh supaya kalian siap untuk menyongsong masa depan gitu. Nah, untuk siap menyongsong masa depan di sini kalian juga gimana pun harus punya bekal gitu. Bekal bukan hanya secara mental fisik, tapi yang material juga itu diperlukan banget. Terus kita punya Ace of Cups dan juga Four of Wands. Di sini akhirnya tuh Ace of Cups ini kayak dia itu memusatkan apa yang kalian inginkan, kayak bahasanya kalian punya laser fokus gitu, kayak kalian akhirnya fokus ke apa yang ingin kalian kerjakan atau apa gitu. Nah, udah kayak gitu
gimana ya, kayak bener-bener kalian itu harus mulai melihat goal kalian apa, dan juga cek apakah dengan hal-hal yang kalian kerjakan saat ini goal kalian itu akan lebih cepat tercapai, atau kalian harus ganti goalnya sekalian. Karena jadi kayak pilih mau ganti goal atau dengan jalan yang sekarang, atau ganti jalannya supaya kalian bisa nyampe ke goal yang kalian mau. Nah, fokus di sini itu karena kalian disuruh untuk karir dan keuangan ini. Kalau misalnya emang yang lagi tetap masih cari pekerjaan tetap, kalian juga tetap harus cari side income. Untuk yang punya pekerjaan tetap, kalau misalnya kalian kayak dalam kutip performanya biasa-biasa aja, tapi kalau emang kalian itu yang kalian mau gitu, jadi kayak kalian mau tetap misalnya di secara apa ya, hierarki itu pertama staff nih, kalian nggak terlalu semangat banget juga sih pengen jadi staff senior, jadi ya udahlah santuy aja kerjanya, ya biasa aja gitu. Tapi kalau kalian ternyata ingin jadi staff senior dan mungkin secepat mungkin naik jabatan dan lainnya, kalian harus mengubah strategi pendekatan kalian step by step yang kalian kerjakan. Oke? Karena kayak bener-bener di sini tuh terlihat Starlight 4 lumayan agak campur aduk sih energinya, tapi bener-bener dikasih tahu kalau misalnya kalian milih antara ganti tujuan kalian, kalau misalnya tetap mau mengikuti jalan atau kegiatan yang kalian kerjakan sekarang, atau kalian ganti cara jalan kalian supaya kalian bisa mencapai goal saat ini gitu. Karena setelahnya kita langsung lihat di Four of Wands kalau misalnya akan ada kebahagiaan dan juga keceriaan yang menanti kalian kok di sana. Tapi si keceriaan dan kebahagiaan ini, itu dia ini bakal terbagi dengan apakah kalian mengganti goal atau tujuan kalian, atau kalian itu mengganti cara kalian mengerjakan sesuatunya. Oke, jadi itu. Terus yang kedua, jangan lupa walaupun kalian lagi cari pekerjaan tetap, kalau misalnya ternyata ada yang part time yang bisa kalian kerjakan, atau misalnya ada yang dari side hustle yang lumayan dan ternyata buat kalian untuk dikerjakannya juga nggak serepot, nggak semikir itu, nggak semodal itu, kayak kalian tinggal kerjakan doang, itu mending kalian coba juga. Karena di sini tuh ancestor sama guide itu mengatakan kepada aku bahwa aku harus memperingati kalian, untuk memberitahu kalian Starlight 4 bahwa jalur menuju pencarian kerja ini tuh bukan sebatas pencarian pekerjaan yang akan membayar gaya hidup kalian gitu, tapi juga kalian tipe yang kalau misalnya kalian tidak ada keterikatan dengan si pekerjaan kalian, bisa aja tuh kalian kayak iya sih gajinya lumayan, tapi kayak ya ampun menderita banget sih kerja di sini, aduh aku capek, enggak udah aku gak akan stay di sini, aku mau resign aja, sampai kayak gitu loh. Padahal kalau misalnya kalian beneran ternyata kayak gitu dan kalian resign, kalau misalnya kalian punya uang atau bentuk bentuk pemasukan yang lain, itu aman gitu. Kalau misalnya enggak kan kayak tidak ada safety net untuk kalian, tidak ada. Karena kan masa depan itu tidak ada yang menjanjikan masa depan kecuali bagaimana kalian membentuknya dengan usaha kalian saat ini gitu. Oke. Untuk Starlight 4 jelas ya. Kita akan lanjut ke Oracle. Oke, untuk Oracle pertama kita punya siapakah dia? Oh ini, tuh kan, full moon in Gemini. The answer you need are coming. Nah, seperti yang aku katakan, kayak kalian tuh butuh antara memilih apa goal, apa mau ganti goal, mau ganti tujuan, atau kalian mau ganti ganti step by step cara kalian mengatasi sesuatu, cara kalian mengerjakan sesuatu. Di sini tuh bakal mulai kelihatan lah gitu kayak gimana kalau misalnya kalian ternyata aduh aku kok kayaknya mengerjakan side hustle lebih seru nih daripada harus cari pekerjaan dan lain-lainnya. Wah, ternyata
aku bisa nih fokus sama full time, sama yang pekerjaan tetap, sama pekerjaan yang utama, dan aku nggak perlu ngefokusin ke side hustle lagi, atau side hustle-nya bisa diturunin atau dikerjakan sama orang tua atau orang terdekat yang terpercaya, dan akhirnya kayak ya udah gas gitu. Oke, tuh kan, tuh ini juga langsung yang kedua, new moon in Taurus, prosperity lies ahead, ada kesejahteraan yang menunggu kamu, kemakmuran gitu. Kayak beneran kamu tuh, tugas kamu sekarang adalah, oh my god, Starlight 4 beneran deh, tugas kamu sekarang itu milih. Kalau misalnya kamu mau tetap ngerjain jalan kamu sekarang, jalan yang sedang kamu lalui ini, gak mau ada perubahan karena kamu udah nyaman, berarti kemungkinan kamu harus ganti goal. Kecuali kalau misalnya jalan itu udah tepat, gimana tepat atau enggaknya kamu pasti bakal bisa menilai gitu. Kayak gak mungkin dong kamu bakal cepet-cepet dipromosikan atau apa kalau misalnya kamu agak males-malesan atau apa gitu, kayak kerjaannya ya udah bare minimum aja gitu, nggak lembur dengan lembur kan biasanya ada extra hour kan, dan extra hour itu berarti extra payment gitu kan. Kayak kalau misalnya gimana caranya kamu mau dapat uang tambahan kalau misalnya kamu nggak mau put in the extra hour to work, kayak gitu. Terus selanjutnya, be bold and make the first move, dia itu cardinal moon. Nah di sini ini tuh lebih kayak apa ya, pengingat dimana ya udah sih, Starlight 4 kamu maunya kayak gimana. Kalau misalnya ketika kamu udah kayak udah deh aku mau kayak gini gitu, setelah kamu memikirkan lumayan sekian lama, terus kayak wah, aduh aku udah punya keputusan nih tapi aku masih takut, aduh resign gak ya, aduh gimana ya, aduh aku harus gimana ya. Pokoknya kalau kalian udah menemukan udah menemukan jalan yang menurut kalian tepat untuk kalian, dan kalian bisa berkomitmen di hal itu, udah kalian tarik napas, terus kalian harus jadi berani. Kalian ini harus bergerak supaya energinya itu juga bisa bergerak. Nanti ancestor dan guide itu bakal bantu kalian, dan juga semesta juga akan mendukung kalian, entah bagaimana hasilnya nanti. Entah kalian akan melupakan side job dan fokus pada yang tetap, atau bahkan meninggalkan yang tetap untuk fokus ke side job, atau bahkan untuk menjalankan kedua-duanya supaya kalian tetap dapat benefit yang benar-benar penuh dari kedua sisi. Tapi ingat, kalian benar-benar harus menjaga keseimbangan di sini. Dalam artian jangan sampai karena kalian punya side hustle kalian mengabaikan pekerjaan tetap, pekerjaan utama kalian. Terus begitu juga sebaliknya, kayak kalau misalnya mau fokus sama pekerjaan tetap atau full time gitu ya, ya udah mending pekerjaan tetapnya di fokus di yang pekerjaan utamanya, dan kayak meningkatkan skill dan kemampuan kita untuk membantu kita dalam proses promosi, untuk membantu kita tahu hal-hal baru di mana itu akan membantu pekerjaan kita dan hal-hal lainnya. Oke, untuk Starlight 4 kita selesai sampai di sini dulu ya. Thank you for watching Starlight. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.